Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Ratini Rahmawati. I'm from class 3E. In this video, I would like to explain you about pemanfaatan audio dan radio sebagai media pembelajaran. Pernahkah Anda memanfaatkan media audio dan radio dalam pembelajaran di kelas? Nah, ternyata audio dan radio itu juga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Mau tahu gimana? Keep watching! Saat ini, banyak jenis ICT yang merupakan singkatan dari Information and Communication Technology yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Ada yang bersifat online, ada juga yang sifatnya offline. Salah satu di antaranya ialah berbasis audio maupun radio. Sebelum lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian audio dan radio itu? Audio merupakan alat peraga yang bersifat dapat didengar, sedangkan radio yaitu siaran bunyi atau suara melalui udara. Audio maupun radio, kedua-duanya dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang berbasis suara atau bunyi. Audio dan radio memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai kelebihan dan kekurangan dari radio. Kelebihan dari radio ini yaitu yang pertama, sangat cocok untuk menyajikan materi yang berhubungan dengan bunyi atau suara. Kemudian, jangkauannya luas. Yang terakhir yaitu harganya relatif murah dan dapat dioperasikan dengan menggunakan batu baterai jika di suatu daerah tersebut tidak ada sumber listrik. Sementara kekurangannya yaitu media radio hanya bersifat searah. Kemudian materi yang disampaikan berlangsung selintas. Selanjutnya kelebihan dari audio. Yang pertama, sangat cocok untuk menyajikan materi yang berhubungan dengan bunyi atau suara. Yang kedua, peserta dapat memutar kaset berulang-ulang kapanpun dan dimanapun hingga memperoleh kejelasan tentang materi yang dipelajari. Di samping kelebihan-kelebihan tersebut, audio juga memiliki kekurangan. Sebagaimana media radio, audio juga bersifat hanya searah, sedangkan kegiatan pembelajaran yang baik haruslah bersifat dua arah. Lalu, bagaimana cara mengatasi kekurangan-kekurangan dari media audio dan radio tersebut? Cara mengatasinya adalah materi yang disampaikan hendaknya mampu memotivasi para peserta didik. Dan secara periodik perlu ada kesempatan tatap muka dengan pendidik. Berikutnya ada berbagai penyimpanan file audio yaitu piringan hitam atau PH, kaset, kemudian CD dan DVD, MP3, dan audio digital atau WAV. Selanjutnya, langkah-langkah pemanfaatannya. Langkah-langkah pemanfaatan media audio dan radio ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, persiapan, yang kedua, pelaksanaan, dan yang terakhir, yaitu tindak lanjut. Pada tahap persiapan, siapkan mental peserta didik untuk berperan aktif. Pastikan bahwa peralatan penyaji dapat berfungsi dengan baik. Kemudian, jika memanfaatkan radio, pastikan bahwa jadwalnya sudah jelas termasuk topik yang akan dibahas. Jika memanfaatkan media audio, pastikan topik yang akan dibahas telah tersedia kaset. Kemudian yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, perhatikan dan catat reaksi peserta didik selama mereka mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan ini, pendidik di samping sebagai sumber belajar sekaligus berfungsi sebagai fasilitator. Setelah pemutaran program selesai, matikan alat pemutar dan mintalah peserta didik untuk tetap tenang dan siap untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik selama mendengarkan program, maka kumpulkan pekerjaan tersebut. Yang terakhir yaitu tahap tindak lanjut. Pada tahap tindak lanjut,
mintalah peserta didik untuk menyampaikan ringkasan materi yang berhasil mereka serap. Kemudian, mintalah peserta didik untuk menanyakan berbagai hal yang mereka anggap sulit untuk dipahami. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, terlebih dahulu berikan kesempatan kepada para peserta didik untuk mendiskusikan jawabannya. Tugas pendidik sebatas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab selama berlangsungnya diskusi. Kemudian, berikan tes untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik. Dan yang terakhir, jika ada tugas-tugas atau PR, sampaikan sebelum peserta didik meninggalkan tempat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.